baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik dan sehat karena kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita masih bisa bersekutu bersama-sama dalam ibadah Maranatha Family Fellowship 27 November 2020 secara online. Saya Pemi Maria dari Fakultas Hukum akan menemani Bapak dan Ibu saudara sekalian dalam fellowship kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu Hidup Kudus. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hariman, Andri Pationekota MTH. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita dan kita akan mengawalinya di dalam doa. Saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, pemelihara hidup kami, terima kasih Tuhan atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau yang berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau yang berkati setiap telinga yang mendengar untuk firman Tuhan yang nanti akan dibagikan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian kita dengan hati yang penuh dengan sukacita karena kasih dan kebaikannya, dengan bersama menaikkan pujian Terima Sukacita Surga. Sukacita surga.
Tuhan, tema kita pada siang hari ini adalah hidup kudus. Kita akan bersama-sama belajar memiliki hidup yang kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari bersama menyiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Saudara-saudara, keluarga besar Universitas Kristen Maranatha dimanapun Anda berada, mari kita berdoa, naikkan syukur kita kepada Allah. Dan sekaligus kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan Sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Pencipta dan Pemilik kehidupan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau izinkan kami untuk bersekutu melalui media ini. Dan kami percaya Roh Tuhan ada di antara kami, menuntun kami. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan rendah hati kami memohon, biarlah Roh Kudus mencurahkan hikmat bagi setiap kami, supaya kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan sungguh kami menghayatinya. Bahkan kami ditolong untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu. Dan mari Engkau jadikan kami
pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus, Sang firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab di kesempatan ini terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyinya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Baiklah di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang sudah membaca, mendengar, tapi yang lebih berbahagia adalah mereka yang belajar setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, para sahabat yang dikasihi oleh Allah, apa kabarnya? Berharap Anda semua baik-baik saja. Apapun situasi dan kondisi kita hari ini, baiklah kita senantiasa bersyukur dan bersukacita. Why? Karena kita punya Allah yang senantiasa ada bersama dan untuk kita. Karena itu teruslah bersukacita. Mana senyumnya? Kasih kiri dan kanan. Manis dan cakep sekali. Nah, para sahabat sekalian, di hari ini kita diajak untuk merenungkan satu tema yang selalu relevan. Tema yang selalu kita butuhkan dan patut untuk terus kita aktualkan. Yakni hidup kudus. Apa artinya hidup kudus? Mengawali refleksi kita ini, saya mau mengajak kita untuk bertolak dari pengakuan iman yang kita warisi, yakni pengakuan iman Nisea Konstantinopel dan pengakuan iman rasuli.
Dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel, terkhusus di bagian yang menyatakan kepercayaan terhadap Roh Kudus, di sana dikatakan bahwa aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Perhatikan saudara-saudara, di sana dikatakan gereja yang kudus. Hal yang sama juga dikatakan di dalam pengakuan iman rasuli. Dalam bagian pengakuan tentang Roh Kudus dikatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Sekali lagi gereja dikatakan sebagai gereja yang kudus. Nah, para sahabat, kedua pengakuan iman itu hendak menegaskan satu sifat gereja. Atau saya ingin menyebutnya sebagai DNA dari gereja. DNA berarti sesuatu yang melekat di dalam gereja itu. Yang tanpa itu bukan gereja namanya. Yakni sifat atau DNA kudus. Dalam bahasa Ibrani, kudus berasal dari kata kados, kadosi. Dan istilah Yunaninya hagios. Artinya dipisahkan. Kudus itu dipisahkan. Dikhususkan. Dikhususkan oleh siapa dan untuk apa? Dikuduskan atau dikhususkan oleh Allah. Untuk maksud Allah. Untuk pekerjaan Allah. Dikhususkan untuk melakukan yang namanya missio Dei atau misi Allah. Jadi saudara-saudara, ketika kita bicara tentang makna hidup kudus, maka itu pertama-tama mau menjelaskan tentang hidup kita yang berlangsung dalam satu relasi yang khusus dengan Allah. Di dalam relasi yang khusus dengan Allah itulah kita mendapatkan mandat, kita mendapatkan tugas, kita mendapatkan misi untuk ditunaikan. Jadi hidup yang kudus adalah hidup yang berada dalam relasi dengan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia. Dunia yang kita jalani di saat ini. Nah, saudara-saudara, hidup dalam relasi dengan Tuhan dikhususkan untuk menjalankan misi Allah. Itu menjadi identitas gereja. Itu menjadi DNA gereja. Lalu apa atau siapa itu gereja? Sejak sekolah minggu kita sudah belajar bahwa gereja bukanlah gedungnya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah orang. Persekutuan orang-orang yang dikuduskan, yang dikhususkan oleh Allah untuk menjalankan missio Dei, inilah yang disebut sebagai gereja. Nah, karena itu, sebagai orang yang sudah dikuduskan, kita tidak bisa hidup seenaknya gue. Kita tidak bisa berlaku suka-suka gue dong. Nggak bisa, saudara. Tapi kita mesti hidup menurut kehendak Allah.
Nah, saudara-saudara, rupanya dalam konteks jemaat mula-mula, khususnya yang hidup di kota Tesalonika pada masa itu, kesadaran akan hidup kudus ini mengalami tentangan yang luar biasa. Pada masa itu di Tesalonika ada kuil-kuil penyembahan terhadap dewi kesuburan. Dan ada satu kebiasaan yang dilakukan, dikenal luas pada masa itu, kita bisa menyebutnya sebagai pelacuran sakral. Di mana orang melakukan persetubuhan di kuil-kuil sebagai bentuk penyembahan terhadap dewi kesuburan. Dan persetubuhan itu berlangsung tidak antara suami dan istri. Nah, saudara-saudara, kondisi kehidupan keagamaan yang demikian rupanya itu turut mempengaruhi situasi dan kondisi masyarakat. Orang bisa bergaul dengan bebas. Orang bisa melakukan pelacuran tanpa rasa bersalah. Bahkan pelacuran itu disebut sebagai pelacuran sakral, saudara. Nah, saudara-saudara, dalam situasi dan kondisi yang demikianlah, Rasul Paulus kemudian menuliskan surat ini kepada jemaat-jemaat di kota Tesalonika. Paulus ingin mengingatkan supaya mereka harus hidup sebagai umat Allah. Mereka harus hidup sebagai orang-orang yang telah dikhususkan, yang telah dipisahkan dari dunia, supaya mereka boleh mencerminkan sebuah gaya hidup yang berbeda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah Paulus kemudian mengingatkan jemaat di sana, supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi. Mereka harus memperhatikan bagaimana seharusnya mereka hidup, supaya hidup mereka menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Mereka tidak boleh terlena, terbawa arus, lalu menjadi sama dan serupa dengan dunia. Nah, sebagai umat yang dikhususkan oleh Allah, kualitas-kualitas kekudusan seperti apa yang mesti mereka pancarkan, mereka perlihatkan, mereka wujudkan dalam hidup sehari-hari. Paling tidak ada 3 kualitas yang mencerminkan hidup kudus itu sendiri. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan di dalam pembacaan tadi, jemaat diajak untuk menjauhi percabulan. Mereka tidak boleh mengumbar nafsu, mereka tidak boleh menyerahkan diri pada pikiran dan perbuatan yang cemar. Mereka harus menjaga kekudusan hidup mereka. Allah itu kudus, maka umatnya juga mesti hidup kudus dengan menjaga moralitas dan perilaku hidup sehari-hari. Antara perbuatan dengan iman dan firman mesti sepadan. Jangan sampai iman dan firman berkata A, tetapi perilaku hidup menunjukkan B. Ini tidak sinkron. Saudara-saudara, sebagai
mana jemaat di Tesalonika diingatkan untuk menjaga moralitas dan perilaku hidup etis mereka sehari-hari dengan menjauhi percabulan, menjaga kekudusan hidup mereka, diri mereka. Demikian juga dengan ibu bapa dan saya yang hidup di masa kini. Di Maranatha kita punya integriti. Integriti itu terkait dengan kualitas personal kita. Kualitas personal yang memang harus dibangun berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata Allah itu kudus. Maka setiap kita, Bapak Ibu dan saya, kita diajak juga untuk memelihara kekudusan dengan menjaga integritas kita. Kita yang punya suami, punya istri, ya belajar setialah dengan suami dan istri kita. Jangan sampai di antara suami dan istri ada dusta. Nah, saudara-saudara, orang Kristen secara khusus ditantang dalam kehidupan dunia dewasa ini untuk bagaimana memperlihatkan citra kekristenan itu justru di dalam ketaatan dan kesetiaan kita, menjaga integritas kita, dan itu mesti dimulai dari dalam keluarga kita. Allah itu kudus. Maka mari jaga kekudusan hidup kita, jaga kekudusan rumah tangga kita, jaga kekudusan keluarga kita. Yang kedua, saudara-saudara, kualitas kekudusan seperti apa yang perlu untuk kita tampilkan sehingga hidup kita ini boleh disebut hidup kudus. Yang kedua, dikatakan di dalam pembacaan tadi tentang kasih persaudaraan. Memang di sana dikatakan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu sudah dilakukan, tetapi Rasul Paulus kemudian katakan, aku mau menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi menghidupi kasih persaudaraan itu juga bagian dari yang namanya kekudusan hidup sebagai orang Kristen. Menarik ya saudara-saudara. Bicara tentang kekudusan tidak hanya bicara soal moralitas personal. Tetapi bicara kekudusan itu juga terkait dengan relasi kita dengan sesama. Hidup kudus adalah hidup yang mencerminkan kasih persaudaraan. Allah itu kasih adanya. Maka setiap orang yang mengakui Allah di dalam Kristus Yesus mesti juga mencerminkan pengakuan itu dalam tindakan mengasihi sesama. Karena itu firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada orang yang mungkin jago ya menjaga kesucian hidup rumah tangganya, tidak berzina, ya. Dia setia dengan suami dan istrinya. Tapi kalau keluarga itu tidak mengasihi sesama, keluarga itu juga belum bisa disebut sebagai keluarga yang hidup kudus. Nah, saudara-saudara, ternyata kita mendapatkan sebuah perspektif bahwa yang disebut hidup kudus itu juga terkait dengan relasi kasih kita dengan sesama. Sehingga jemaat diajak untuk lebih bersungguh-sungguh lagi.
Sama seperti jemaat di Tesalonika, saudara-saudara dan saya hari ini juga diajak untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mengasihi sesama. Terkhusus di Universitas Kristen Maranatha, kita punya nilai penting lainnya, care. Ya. Kita diajak untuk peduli. Dan ini bukan slogan. Ini adalah identitas. Ini adalah bagian dari yang namanya hidup kudus. Yang menjadi identitas kekristenan itu sendiri. Maka mari kita hidupkan kasih persaudaraan itu dengan memedulikan sesama kita. Mulailah dari lingkungan kerja kita yang satu instansi, satu badan, ya, satu ruangan. Ya. Mari kita belajar peduli satu dengan yang lain. Dan kita teruskan itu. Maranatha untuk masyarakat. Maranatha untuk Indonesia. Maranatha peduli. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, hidup yang kudus. Di dalam pembacaan kita tadi juga dikatakan bahwa dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan katakan dan bekerja dengan tangan. Itu berarti bahwa menjadi kudus. Bapak, Ibu, dan saya, kita diajak untuk memperlihatkan etos kerja yang prima. Di dalam kita bekerja, menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita, kita diajak untuk menjadi pribadi yang memiliki etos Kristiani. Yang bekerja penuh dengan tanggung jawab, berkarya penuh dengan dedikasi. Allah kita itu Allah pekerja. Dia mencipta dunia ini, artinya dia bekerja. Setelah dunia diciptakan, dia pun masih bekerja untuk merawat kehidupan sampai detik ini. Bahkan untuk masa depan. Maka setiap orang yang mengaku sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, dia juga adalah seorang pekerja yang handal. Dia bukan orang yang bermalas-malasan. Ini semakin luar biasa kan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ternyata bicara tentang hidup kudus tidak hanya terkait dengan moralitas personal. Juga tidak hanya terkait dengan relasi kita dengan sesama. Tetapi juga terkait dengan panggilan kita di tengah-tengah pekerjaan. Jadi kalau kita itu sebagai suami istri sudah setia, yes, good. Sebagai orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, kita menyatakan kasih kita, good. Tapi kalau di kantor kita masih jadi orang yang bermalas-malasan, itu not good. Dan itu belum sepenuhnya kita cerminkan kekudusan hidup. Hidup yang kudus itu juga ternyata perlu dimanifestasi dalam pekerjaan sehari-hari dengan etos kerja yang prima. Nah, ini menarik, di Maranatha kita punya nilai yang luar biasa, excellent, keprimaan. Dan semestinya kita di Maranatha menjadi orang-orang yang bekerja dengan luar biasa. Akhirnya yang saya ingin katakan, saudara-saudara, berdasarkan firman yang kita baca hari ini, hidup kudus itu hidup yang seperti apa sih? Hidup kudus itu tidak lain dan tidak bukan adalah hidup yang aes. Hidup yang berintegritas. Hidup yang penuh dengan kepedulian. Hidup yang mewujudkan etos keprimaan dalam pekerjaan. Excellent.
itu hidup yang kudus. Dekat sekali dengan kita di Maranatha ya. Semoga hidup kudus itu dapat ibu bapa dan saudara-saudara terapkan dalam keseharian kita. Dengan menjadi pribadi yang AS, kita sudah menjadi pribadi yang hidup dalam kekudusan. Tuhan memberkati. Amin. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berpadu hati, kita bawa gumul dan harap kita dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih kami dalam persekutuan ini telah membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Jadikan kami semua sebagai pelaku-pelaku firman yang setia. Biarlah oleh kekuatan dan keberanian percaya dari Tuhan, kami mampu menerapkan hidup yang kudus itu dengan menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, yang penuh dengan kepedulian dan keprimaan. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menuntun dan memberdayakan kami. Kami juga ingin berdoa ya Allah dalam syafaat ini untuk dunia, untuk Indonesia yang masih dilanda pandemi. Biarlah Allah Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Berkati seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan mencari temukan antivirus. Dan kami berdoa juga ya Allah memohon campur tangan Tuhan di dalam seluruh upaya penanganan COVID-19 di negara kami. Pemerintah dari pusat sampai daerah, Tuhan mampukan mereka supaya mereka dapat menerapkan aturan dengan baik, dengan benar, dengan berani. Dan kami juga ingin berdoa supaya mereka juga ditolong dalam upaya-upaya mengantisipasi berbagai dampak COVID dalam bidang-bidang kehidupan yang lain, terkhusus untuk bidang ekonomi. Biarlah proses recovery boleh berjalan dengan baik melalui berbagai program-program yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat sampai daerah. Kami ingin berdoa untuk para dokter, suster yang berkarya di rumah-rumah sakit, merawat orang-orang sakit. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan untuk setiap mereka. Para kekasih kami yang sakit, Tuhan lawat dan Tuhan karuniakan kesembuhan. Untuk mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai di masa pandemi. Tuhan Allah, biarlah Engkau hiburkan dan Engkau kuatkan setiap mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu universitas kami, Universitas Kristen Maranatha. Tuhan menolong para pimpinan, direktorat, dekanat, juga di UKU yang ada. Tuhan mahkotai setiap mereka yang telah dipanggil sebagai pemimpin dengan hikmat bijaksana. Sehingga mereka dapat menunaikan setiap kepercayaan dengan baik berdasarkan nilai-nilai yang kami junjung tinggi di Maranatha, integrity, care, dan excellence. Kami juga berdoa untuk seluruh upaya-upaya pengembangan yang kami lakukan, rencana-rencana strategis. Tuhan menolong supaya semua rencana ini dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mahasiswa-mahasiswi kami, Tuhan juga memberkati mereka dalam masa-masa pembelajaran online, kekuatan, kesehatan, biarlah terus Tuhan berikan. Dan hasil terbaik biarlah dapat mereka dapatkan lewat perkuliahan yang mereka jalani walaupun semua masih berlangsung secara daring. Kami juga mau berdoa ya Allah untuk para dosen kami, Tuhan menyertai dan memberkati mereka, para tenaga kependidikan, tenaga-tenaga kerumah tanggaan, Tuhan menyertai dan memberkati setiap mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka di Maranatha. Untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat dan Tuhan karuniakan kesembuhan. Kami juga bersyukur untuk mereka yang berulang tahun selama sepekan ini. Biarlah Tuhan juga tambah-tambahkan hikmat bijaksana di usia yang bertambah. Sehingga hidup yang mereka dapatkan dari Tuhan sungguh-sungguh dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berkarya mengukir prestasi terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, juga bagi kebaikan sesama. Ya Allah ya Tuhan kami juga ingin berdoa pada kesempatan ini, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang yang boleh mengikuti ibadat secara online pada saat ini.
Allah kenali setiap kami pribadi lepas pribadi dalam pergumulan-pergumulan hidup yang kami sampaikan dalam doa-doa siang dan malam. Tuhan, biarlah Engkau dengarkan doa-doa kami dan Tuhan boleh menjawab itu bukan menurut kehendak kami, tapi biarlah kehendak Tuhan saja yang boleh jadi. Ajari kami semua untuk belajar setia, mencari dan memberlakukan kehendak-Mu dalam hidup sehari-hari, sehingga sukacita, damai sejahtera boleh terus kami rasakan walaupun ada persoalan-persoalan yang masih harus kami selesaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian Hatiku Percaya. Berkat dan pengutusan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hariman Andre Patiana Kota MTH. Saudara-saudara, ibadah ini akan selesai namun hidup yang beribadah belum usai. Mari kita kembali dalam hidup kita masing-masing dan kita wujudkan hidup yang kudus. Itulah identitas yang mesti kita nyatakan dalam perkataan dan juga dalam perilaku hidup sehari-hari. Jadilah pribadi yang hidup kudus dengan mewujudkan integrity, care, excellent. Terimalah berkat Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi dalam Tuhan, terima kasih untuk keikutsertaannya dalam Maranatha Fellowship pada siang hari ini. Kami mengundang Bapak, Ibu, serta saudara sekalian untuk mengikuti Maranatha Family Fellowship pada Jumat depan 4 Desember 2020 dengan tema Setia Sampai Akhir. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Adi Perdana dari GKI Cibunut, Bandung. Jangan lupa untuk mengisi link evaluasi kegiatan pada link yang sudah dibagikan bersama dengan link ibadah. Tak terasa kita akan memasuki bulan Desember. Dalam rangka merayakan Natal Universitas Kristen Maranatha, ada beberapa rangkaian acara kegiatan, diantaranya kegiatan webinar yang sudah dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020 lalu, kegiatan bakti sosial yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Desember 2020. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin membantu penggalangan dana untuk acara bakti sosial, dapat Bapak, Ibu, Saudara salurkan melalui scan barcode atau nomor rekening yang tertera pada layar berikut. Demikian pengumuman rangkaian acara kegiatan Natal Universitas Kristen Maranatha. Sampai jumpa Jumat depan. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.